Man shalla khalfa alimin taqiyyin. Nah, ada tambahan itu. Ya, di sini enggak disebutkan, ya. Makanya tadi saya katakan di awal kemungkinan bercampur dengan apa? Syarah. Man shalla khalfa alimin taqiyyin. Ya. Siapapun yang sholat di belakang alim. Alim itu bentuk tunggal dari ulama. Ulama itu jamaknya. Ya. Siapapun yang sholat di belakang seorang alim, imamnya alim taqiyyin, yang bertakwa. Makanya saya sebut khasyah tadi. Jadi bukan sekedar alim, alim yang bertakwa. Ya, tambahkan di situ. Man shalla khalfa alimin taqiyyin, faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Maka seakan-akan ia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian merasa senang, merasa pengen bahagia, sholat kalian diterima oleh Allah, potensi diterimanya makin tinggi, maka dahulukan yang jadi imam itu yang terbaik di antara kalian. Potensi diterimanya lebih tinggi, doa dikabulnya lebih tinggi, kan yang mewakili kita imam. Makanya kata Nabi, ya innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti, bahkan bacaannya pun sudah mewakili bacaan makmum. Makanya di fikih Hanafi, kalau makmum pun diam, ini mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi nih. Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Kalaupun makmum diam cuma ngikuti imam, itu sudah sah salatnya. Ya. Nanti Imam Syafi'i lebih ketat, mazhab Syafi'i tetap dalam beberapa bagian mesti baca seperti Al-Fatihah. Mesti baca karena bagian dari rukun, ya. Tapi di mazhab Syafi'i kalau dengar pun diikutkan, maka diikutkan pada hadis ini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Makanya kalau pilih imamnya benar, Fatihahnya benar, awal sampai akhirnya benar, itu sudah mewakili bagian dari makmum. Kalau berdoanya benar, itu makmum dapat bagiannya. Makanya kata Nabi, kalau Anda ingin bahagia, sholat Anda berpotensi besar diterima oleh Allah, doa dikabulkan, manfaat dapat banyak, maka qaddimu khiyarakum. Majukan yang paling baik, majukan yang paling bagus. Nah, siapa di antara yang terbaik yang bisa jadi imam selain alimin taqiyyin? Tuh. Selain orang alim yang bertakwa. Makanya ini sebetulnya tafsir dari hadis yang tadi disampaikan. Ya. Cuma diperluas maknanya. Dalam bab apa? Dalam bab tentang ilmu dan ulama serta menghadiri majlis. Ini tafsirnya. Man shalla khalfa alimin taqiyyin faka'annama khalfa nabiyyin. Maka orang-orang yang sholat di belakang alim, imamnya alim, bertakwa, dekat dengan Allah, maka seakan-akan sholat dia di belakang Nabi. Maksudnya di belakang petunjuk Nabi. Nabi yang nunjukin di hadis sahih. Ya, itu maksudnya. Paham nggak? Paham ya? Jadi jangan hukumi dulu. Ah, ini jangan ngaji kitab ini nih. Mau untuk palsu hadis yang nggak didapatkan. Iya, karena keterbatasan ilmu Anda nggak dapat. Tapi para ulama yang pakar mencari tahu hakikatnya. Ini kalau saya nggak sampaikan riwayatnya, nanti bisa salah untuk memahami. Jadi yang dimaksud di sini tafsirnya, maknanya. Siapa yang sholat di belakang orang imam yang takwa, alimin taqiyyin, maka berpotensi sholatnya banyak diterima. Bacaannya benar, doanya dijawab. Dan imam mewakili makmum. Bukankah imam duduk di antara dua sujud baca Rabbighfirli juga? Ya kan? Rabbighfirli warhamni. Itu kalau ikut hadis Nabi tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam mewakili juga bacaan makmum. Antum dapat. Imamnya orang takwa, orang soleh, dekat dengan Allah. Dia berdoa, dikabulkan. Antum ikut ke situ. Begitu dia mengatakan, Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Diampuni, antum dapat. Saya dapat, kita dapat. Itu maksudnya. Ya, makanya ada tafsir setelahnya. Faman shalla khalfa nabiyyin, ya faqad ghufira lah. Orang yang salat di belakang Nabi diampuni dosanya. Nabi yang minta. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Nabi baca doa, Nabi baca ayat, bahkan ayatnya terkait dengan surga, minta surga. Makmum ikut di belakang, dapat surga. Nabi sholat baca tentang ayat neraka, minta perlindungan. Makmum di belakang ikut, dapat terlindung dari neraka. Makanya beruntung sholat di belakang Nabi. Sekarang Nabinya sudah nggak ada. Dan nggak ada juga wakil Nabi. Ini nggak usah datang ke MUI bawa senjata segala gitu ya. Nyambung ke sana itu. Nggak usah aneh-aneh. Ya. Nah sekarang Nabi nggak ada juga wakilnya. Tapi Nabi kasih kabar ke kita, ada penerus saya yang menjaga semua ajaran saya. Nah yang menjaga keberlangsungan sampai akhir, itu namanya sanad nanti silsilahnya.
Siapa orang yang tersanad itu? Masuklah ke hadis lain. Hadisnya di mana? Di Sunan Ibnu Majah, termasuk di At-Tirmidzi. Ditemukan di nomor hadis 222 kurang lebih. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat Abu Darda. Hadisnya cukup panjang. Khusyuk, tawadhu, wara'. Maka ulama seperti ini warathatul anbiya. Kata Nabi, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan para ulama itu itulah pewaris para nabi. Nah itu diwariskan secara berjenjang lintas generasi. Makanya kita nggak akan kekurangan ulama. Di zaman Nabi saja, kurang lebih itu sudah ada 122 ulama ahli fikih yang 12-nya ditetapkan oleh Nabi juga, itu bisa berfatwa. Kalau menempat, diberikan tugas oleh Nabi, Nabinya nggak ada di situ, diberikan tugas, itu sudah bisa berfatwa. Di antaranya Mu'adz bin Jabal sebelum dikirim ke Yaman, itu Nabinya masih hidup. Kan dulu belum ada handphone, telepon. Ya Nabi, ini ada masalah begini, apa jawabannya? Nggak ada. Ya, mau balik lagi lama dari Yaman, tanya sekarang kembali 6 bulan lagi. Ya, orang udah meninggal. Ya, maka Nabi pastikan, Mu'adz, nanti kamu mendapati gini, ini ada ahli kitab ada begini, ajarkan ini. Nah, saya mau pastikan kalau kamu ditanya jawabannya dari mana? Ya Rasulullah, pertama saya nanti akan cari dalilnya di Quran. Bagus. Kalau kamu belum nyampe ke situ, nggak ditemukan lafadznya langsung atau petunjuknya langsung, dari mana? Dari keteranganmu ya Rasulullah di hadis. Bagus. Kalau kira-kira kamu belum dapati itu, kamu akan simpulkan apa? Saya akan berijtihad mengacu pada keterangan Al-Quran dan hadis, isyarat-isyaratnya. Ditepuk. Beliau senang bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk pada Rasulnya Rasulullah. Utusannya Rasulullah. Itu sudah ada mufti di zaman-zaman Nabi untuk berfatwa di tempat-tempat yang jauh dari Nabi. Itulah ulama. Nanti pengajaran itu bersambung. Sahabat menciptakan ulama lagi di generasi tabi'in. Tabi'in menciptakan ulama lagi generasi tabi'ut tabi'in. Makanya bersambung. Nabi mendidik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid lagi nanti. Ada Imam Mujahid, ada Ikrimah dan sebagainya. Terus nyambung. Makanya semua ulama kita tuh punya sanad ke atas. Ya. Saya ngaji dari setiap materi itu guru-guru kami ke atas ini bersanad semua. Yang belajar dengan kami itu ada 40 orang kurang lebih. Itu belajarnya pakai sanad. Mereka azan aja ada sanadnya. Azan, Allahu Akbar Allah, ada sanadnya. Ya. Ada sanadnya. Jadi enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Itu sampai terukur ke atas. Ada sanad. Nah, ulama yang bersanad seperti itu, yang menjaga ketentuan sampai ke Nabi, itulah warathatul anbiya. Ya. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan materi yang diwariskan. Jadi kalau ada ulama ngajarin terus ke harta, ke ini, ke itu, dan sibuk memperkaya diri, nah itu belum termasuk warathatul anbiya. Jangan potong video saya ya. Nah ini mau musim kampanye dan sebagainya. Ya. Pokoknya kalau ada video aneh-aneh atau mendukung salah satu dan sebagainya, abaikan aja. Itu pasti motong video tuh. Ya, ini saya tekankan, mohon maaf. Kembali ke sini. Nah itulah pewaris para nabi. Maka orang yang belajar pada ulama seperti ini, dia mendapatkan intisari materi yang serupa yang tersambung ke nabi. Seakan-akan belajar dari nabi. Ulama gini sholatnya ikut petunjuk nabi, diikutin sampai sirahnya dipelajarin, sampai khusyuknya dapat, ya, sampai benar-benar mendapatkan seperti petunjuk sholatnya dari nabi. Maka seakan-akan bahasanya faka'an nama bagus. Tidak mengatakan sholat di belakang Nabi. Seakan-akan seperti sholat di belakang Nabi. Maksudnya apa? Sholat dengan ilmu yang didapatkan tersambung kepada Nabi. Maka orang ini ketika sholat khusyuk, nyambung dengan Allah. Doanya diterima. Sholatnya diterima. Maka makmumnya berpotensi ikut diterima.